Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadia Nurul Najmi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kawasan pemanfaatan dalam teknologi pendidikan. Sebelum ke kawasan pemanfaatan, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, ada berapa sih kawasan yang ada di teknologi pembelajaran. Nah, kawasan di dalam teknologi pembelajaran itu ada 5. Yang pertama, kawasan desain. Yang kedua, kawasan pengembangan. Yang ketiga, kawasan pemanfaatan. Yang keempat, kawasan pengelolaan. Dan yang kelima, kawasan evaluasi dan penilaian. Nah, di video ini kita akan membahas kawasan yang ketiga, yaitu kawasan pemanfaatan. Dalam urutan kawasan mengenai kawasan teknologi pembelajaran, kawasan pemanfaatan ini itu berada di urutan yang ketiga. Namun, ternyata kawasan pemanfaatan itu merupakan kawasan yang tertua. Karena sudah sejak awal pada abad ke-20, teknologi pembelajaran sudah menggunakan media-media visual dan audio visual untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Contohnya, didirikannya museum-museum. Pada tahun-tahun awal abad ke-20, para guru mulai berupaya untuk menggunakan film teatrikal dan film singkat mengenai pokok-pokok pembelajaran di kelas. Jadi, di antara penelitian formal yang paling tua mengenai aplikasi media dalam pendidikan ialah studi yang dilakukan oleh Lasley dan Watson mengenai penggunaan film-film pelatihan militer Perang Dunia ke-1, yaitu tentang pencegahan penyakit kelamin. Setelah Perang Dunia Kedua, gerakan pembelajaran audiovisual mengorganisasikan dan mempromosikan bahan-bahan audiovisual, sehingga menjadikannya persediaan bahan pembelajaran semakin berkembang dan mendorong cara-cara baru untuk membantu guru. Selama tahun 1960-an, banyak sekolah dan perguruan tinggi mulai mendirikan pusat-pusat media pembelajaran. Baik teman-teman, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih, kalian tahu nggak sih apa yang dinamakan kawasan pemanfaatan dalam teknologi pembelajaran? Jika belum tahu, mari kita simak videonya. Pemanfaatan itu adalah suatu aktivitas yang menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Fungsi pemanfaatan itu sangat penting karena membicarakan kaitan antara pembelajar dengan bahan atau sistem pembelajaran. Mereka yang terlibat dalam pemanfaatan mempunyai tanggung jawab. 1. Untuk mencocokkan pembelajar dengan bahan dan aktivitas yang spesifik. Yang kedua, untuk menyiapkan pembelajar agar dapat berinteraksi dengan bahan dan aktivitas yang dipilih. Yang ketiga, untuk memberikan bimbingan sama berkegiatan, memberikan penilaian atas hasil yang dicapai pembelajar. Serta yang keempat, memasukkannya ke dalam prosedur organisasi yang berkelanjutan. Pada tahun 1982, diterbitkan buku Instructional Materials and New Technologies of Instruction oleh Heinrich, Molendah, dan Russell. Dalam buku ini mengemukakan model Azure yang dijadikan acuan prosedur untuk merancang pemanfaatan media dalam mengajar. Langkah-langkah tersebut meliputi 1. Analyze Learner, yaitu menganalisis pembelajaran. Yang kedua, State Objective, yaitu merumuskan tujuan. Yang ketiga, Select Media and Material, yaitu memilih media dengan bahan. Yang keempat, Utilize Media and Materials, yaitu menggunakan media dan bahan. Yang kelima, Require Learner Participants, yaitu melibatkan siswa. Dan yang terakhir, Evaluate Revise, yaitu penilaian dan revisi. 2000 years later. Adapun kawasan pemanfaatan dalam teknologi pembelajaran terbagi kepada 4.
yaitu kawasan pemanfaatan yang pertama adalah pemanfaatan media. Pemanfaatan media yaitu penggunaan yang sistematis dari sumber belajar. Pemanfaatan media dapat dilakukan ketika media pembelajaran sudah tersedia. Nah, dalam pemanfaatan ini, guru dapat memilih sumber belajar yang sudah tersedia atau membuat sendiri sumber belajar yang diperlukan. Proses pemanfaatan media merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan pada spesifikasi desain pembelajaran. Misalnya, bagaimana suatu film diperkenalkan atau ditindaklanjuti dan dipolakan sesuai dengan bentuk belajar yang diinginkan. Prinsip-prinsip pemanfaatan juga dikaitkan dengan karakteristik pembelajar. Seseorang yang belajar mungkin memerlukan bantuan keterampilan visual atau verbal agar dapat menarik keuntungan dari praktek atau sumber belajar. Kawasan pemanfaatan yang kedua adalah difusi inovasi. Difusi inovasi adalah proses berkomunikasi melalui strategi yang terencana dengan tujuan untuk diadopsi. Tujuan akhir yang ingin dicapai ialah untuk terjadinya perubahan. Selama bertahun-tahun, kawasan pemanfaatan dipusatkan pada aktivitas guru dan ahli media yang membantu guru. Akan tapi, dengan diperkenalkannya konsep difusi inovasi pada akhir tahun 1960-an yang mengacu pada proses komunikasi dan melibatkan pengguna dalam mempermudah proses adopsi gagasan, perhatian kemudian berpaling ke persepsi penyelenggara. Rogers tahun 1983 melakukan studi tentang difusi inovasi yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Hasil studinya telah memperkuat pandangan tentang pertahapan, proses, serta variabel yang dapat mempengaruhi difusi. Dari hasil studi ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan bergantung pada upaya membangkitkan kesadaran, keinginan mencoba dan mengadopsi inovasi. Dalam hal ini penting dilakukan proses diseminasi, yaitu yang sengaja dan sistematis untuk membuat orang lain sadar akan adanya suatu perkembangan dengan cara menyebarkan informasi. Menurut Rogers, proses difusi inovasi itu terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama tahap pengetahuan atau knowledge. Tahap ini berlangsung bila seseorang atau unit pengambil keputusan yang lain membuka diri terhadap adanya suatu inovasi serta ingin mengetahui bagaimana fungsi inovasi tersebut. Yang kedua, tahap bujukan atau persuasion. Tahap ini berlangsung ketika seorang atau unit pengambil keputusan yang lain mulai membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Yang ketiga, tahap keputusan atau tahap ini berlangsung ketika seseorang atau unit mengambil keputusan yang lain melakukan aktivitas yang mengarah ke penetapan untuk memutuskan, menerima atau menolak inovasi tersebut. Keempat, tahap implementasi atau implementation. Tahap ini berlangsung ketika seseorang atau unit pengambil keputusan yang lain menerapkan atau menggunakan inovasi. Yang kelima, tahap konfirmasi. Tahap ini berlangsung ketika seseorang atau unit pengambil keputusan yang lain mencari penguatan terhadap keputusan inovasi yang telah dibuatnya. Pengambil keputusan dapat menarik kembali keputusannya jika ternyata diperoleh informasi tentang inovasi yang bertentangan dengan informasi yang diterima terdahulu. Selanjutnya, kawasan pemanfaatan yang ketiga yaitu implementasi dan institusionalisasi. Implementasi yaitu penggunaan bahan dan strategi pembelajar dalam keadaan sesungguhnya. Sedangkan institusionalisasi yaitu penggunaan yang rutin dan pelestarian dari inovasi pembelajaran dalam suatu struktur atau budaya perorganisasi. Begitu produk inovasi telah diadopsi, proses implementasi dan pemanfaatan dimulai. Bidang implementasi dan institusionalisasi yang didasarkan pada penelitian belum berkembang sebaik-baiknya dari bidang yang lain. Nah, jadi apa sih tujuan dari implementasi dan institusionalisasi itu? Tujuan dari implementasi adalah menjamin penggunaan yang benar oleh individu dalam organisasi. Sedangkan tujuan dari institusionalisasi adalah untuk mengintegrasikan inovasi dalam struktur kehidupan organisasi. Keduanya tergantung pada perubahan individu maupun organisasi. Selanjutnya, kawasan pemanfaatan yang keempat yaitu kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi adalah aturan dan tindakan yang memengaruhi difusi dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Kebijakan dan regulasi biasanya dihambat oleh permasalahan etika dan ekonomi, misalnya
hukum hak cipta yang dikenakan pada penggunaan teknologi, baik teknologi cetak, teknologi audiovisual, atau teknologi berbasis komputer maupun teknologi yang terpadu. Baik teman-teman, dari semua materi yang kita bahas tadi terdapat kesimpulan, yaitu penggunaan teknologi dalam pendidikan memang memiliki beberapa manfaat untuk keberlangsungan pembelajaran. Contohnya, untuk menambah informasi, meningkatkan kemampuan belajar, memudahkan akses belajar, materi lebih menarik, dan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran tentang kawasan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan membantu Anda dalam memanfaatkan teknologi secara efektif di bidang pendidikan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dan aktifkan juga notifikasi dengan menekan tombol lonceng supaya Anda selalu up to date dengan konten-konten menarik lainnya.